dari kelompok 11 ingin menjelaskan isi dari makalah kami yang berjudul Analisis Harga Transfer Berdasarkan Metode dan Kinerja Perusahaan. Alasan kami memilih judul ini karena judul ini juga berkaitan dengan topik pembahasan kami, dan juga judul ini menarik perhatian kami untuk kami jelaskan kepada pembaca ataupun kepada pendengar tentang metode yang digunakan dalam penentuan harga transfer dan kinerja perusahaan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Nama saya Ita Martania Borumanik, dan teman saya yang pertama Wita Kiti Audina Tumeyang, Irwan Androknikus Barasa, Nia Tripani Tarigan, Resimanto Hutagalung, Ita Bastiani Barus. Nah, harga transfer sendiri merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Besarnya harga transfer akan mempengaruhi prestasi divisi penjualan dari sisi pendapatan, sedangkan bagi divisi pembeli akan mempengaruhi prestasinya dari sisi biaya. Pada umumnya, tujuan dari setiap perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan selama jangka waktu yang tidak terbatas. Salah satunya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Nah, jurnal utama kami berjudul Analisa Penentuan Harga Transfer Terhadap Kontribusi Laba Antar Divisi pada Mabel Tarif. Penulisnya Moksin Kurnianto, Fakultas Ekonomi, pada tahun 2015. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan memakai pendekatan metode harga transfer berdasarkan biaya penuh, metode harga berdasarkan biaya variabel, metode harga berdasarkan biaya ditambah laba, dan metode harga transfer berdasarkan harga pasar. Penentuan dari harga transfer yang telah ditetapkan perusahaan merupakan keputusan yang tepat karena mencerminkan kontribusi laba yang adil bagi setiap divisi dengan menggunakan metode biaya penuh. Biaya yang dikeluarkan divisi pembeli tidak terlalu tinggi, namun tidak terlalu merugikan bagi pihak divisi penjual karena di samping menjual kepada internal juga menjual kepada pihak eksternal yang dapat menghasilkan laba lebih tinggi, sehingga dalam proses produksi kedua divisi bisa saling membantu untuk mendapatkan laba yang adil. Nah, kelebihan dari jurnal ini yaitu pada latar belakangnya penulis juga menjelaskan alasan mengapa harga transfer itu terjadi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode ex post facto sehingga data variabelnya pada dasarnya sudah ada, sehingga peneliti tinggal menghimpun data-data. Sedangkan metode yang digunakan dalam datanya itu memakai pendekatan metode harga transfer berdasarkan biaya penuh, metode harga biaya variabel, metode harga transfer berdasarkan biaya ditambah laba, dan metode harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah, dari hasil penelitian, penulis memaparkan dalam bentuk perbandingan besarnya harga transfer divisi kayu dan perbandingan besarnya kontribusi laba yang diperoleh divisi kayu dan divisi mabel dari masing-masing metode harga transfer yang ada. Kelemahan dari jurnal ini tidak membuat atau memaparkan data sampel yang diambil sebagai bahan penelitian, dan jurnal ini tidak ada penjelasan kasus sehingga para pembaca sulit untuk mendeskripsikan ataupun mengerti dari jurnal tersebut. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wita Tumeyang. Selamat pagi kawan-kawan, saya akan melanjutkan presentasi kawan saya dengan jurnal pembanding pertama kami yang berjudul Analisis Harga Transfer Berdasarkan Harga Pasar untuk menentukan laba per unit pada perusahaan Kecap Murtijaya dengan penulis Andro Adi Prasetyo, Jurnal Nasional tahun 2017. Nah, dalam jurnal ini bertujuan untuk menentukan laba dan menggunakan dua variabel dependen dan independen. Variabel dependen ini menentukan laba, variabel independen menentukan berdasarkan harga transfer dan harga pasar, dan menggunakan metode post facto dengan berdasarkan
peristiwa yang sudah terjadi dari data laporan keuangan. Dalam jurnal ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatan. Dalam jurnal ini kekuatannya itu dalam menggunakan metode harga transfer dan berdasarkan harga pasar, perusahaan dapat mencapai laba 5%. Yang kedua itu menggunakan harga pasar, perusahaan dapat menentukan penjualan dan pembelian. Yang ketiga itu dengan menggunakan harga pasar, perusahaan dapat menentukan laba tersebut. Menggunakan metode market based transfer pricing, perusahaan dapat mengetahui harga pasar yang secara cepat. Kelemahannya, dalam jurnal ini masih mengacu pada kinerja laba setiap divisi perusahaan. Yang kedua, dalam jurnal tersebut tidak ada laba setiap divisi perusahaan tersebut. Yang ketiga, dalam perusahaan ini, perusahaan tidak menentukan harga transfer pada kecap untuk dijual atau diedar. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Irwan Andronisius Barasa, NPM 175100096. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal pembanding kami yang kedua, yang berjudul Penerapan Metode Full Costing dalam Penentuan Harga Transfer pada PT Masindo Sinar Pratama Manado. Adapun yang menjadi kelebihan dari jurnal pembanding kami ini, yang pertama, sesuai dengan judul jurnal ini, menjelaskan mengenai harga transfer dan menjelaskan mengenai hubungan harga transfer dengan laba yang akan dicapai setiap divisi. Dan yang kedua, jurnal ini menjelaskan sumber data yang digunakan yang didapat dari karyawan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, dalam jurnal ini diterapkan bagaimana cara menghitung harga transfer yang dapat mempermudah pembaca untuk memahami dalam menentukan harga transfer. Dan yang keempat, jurnal ini melampirkan hasil penelitian terlebih dahulu. Dan yang menjadi kelemahan dari jurnal kami yaitu, yang pertama, dalam jurnal ini hanya terdapat metode yang digunakan, akan tetapi metode yang digunakan ini hanya menjelaskan pengertian dari metode tersebut dan tidak menjelaskan bagaimana penerapan dalam jurnal ini. Dan yang kedua, tidak memberikan sebuah kasus yang signifikan sehingga pembaca tidak mudah untuk memahami. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nia Tripani Tarigan, NPM 17510108. Saya akan membahas mengenai jurnal pembanding yang ketiga. Judul jurnal pembanding ketiga adalah The Impact of Transfer Pricing on Financial Reporting and Nigerian Study. Jurnal ini memiliki kelebihan yaitu jurnal ini mengidentifikasi bahwa harga transfer merupakan masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan multinasional pada dunia bisnis saat ini. Yang kedua, jurnal ini menyarankan untuk menetapkan harga transfer yang sesuai dalam transfer barang intra-grup ataupun perusahaan. Yang ketiga, penting untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang dibagikan secara internasional dalam membantu negara-negara untuk memerangi penyalahgunaan transfer laba di luar negeri. Dan yang keempat adalah jurnal ini membahas 5 metode harga transfer, yaitu comparable uncontrolled price, resale price method, cost plus, profit comparison method, dan profit split method. Adapun yang menjadi kelemahan dari jurnal ini, yang pertama, di negara-negara berkembang seperti di Nigeria masih kurang keterampilan dan pengetahuan mengenai harga transfer. Dan yang kelemahan kedua adalah data yang digunakan kurang dapat diperbandingkan, terutama dari lingkungan lokal. Baik, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Resimanto Hutagalung.
Pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Resimanto Tagalung, MPM 17510111. Saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang jurnal pembanding keempat yang berjudul Performance Measurement in Transfer Pricing Practice yang ditulis oleh Hartono, Swardita Nasal, dan Marcelinus Asri. Jurnal internasional yang ditulis tahun 2018. Persaingan yang kompetitif membuat manajemen perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola strategi. Perusahaan dapat memanfaatkan transaksi dengan divisi yang ada di dalam perusahaan dengan harapan dapat menjual barang atau jasa dengan harga bersaing. Manajemen puncak harus berperan dalam mengawasi pencapaian kesesuaian tujuan dengan masing-masing divisi dalam setiap perusahaan. Pemilihan dasar pengukuran kinerja serta pemberian insentif yang tepat sangat penting untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar setiap divisi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut agar mencapai kepentingan terbaik bagi perusahaan. Kekuatan dari jurnal ini adalah penulis memaparkan secara rinci teori penetapan harga transfer berdasarkan metode harga pasar, metode biaya, dan metode negosiasi dalam pengukuran kinerja perusahaan. Yang kedua, transfer pricing mampu meningkatkan laba bagi divisi penjual dan menghemat biaya bagi divisi pembeli perusahaan tersebut, sehingga kinerja antar divisi dinilai baik oleh manajer pusat. Kelemahan dari jurnal ini adalah hanya menggunakan studi kepustakaan dalam penelitiannya, sehingga tidak memberikan bukti bahwasanya harga transfer dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ita Bestiani Barus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ita Bestiani Barus, NPM 17510-170. Di sini saya akan menjelaskan jurnal pembanding 5 dengan judul Negotiated versus Cost Based Transfer Pricing. Di dalam jurnal ini telah membandingkan kinerja transfer dengan metode berbasis negosiasi dan metode standar biaya harga. Harga transfer melayani tujuan ganda untuk memandu transfer dan penyediaan antar perusahaan insentif untuk investasi di tingkat divisi. Dalam analisis jurnal ini menunjukkan bahwa negosiasi seringkali berkinerja lebih baik daripada sistem penetapan harga berbasis biaya. Meskipun di dalam jurnal ini mengidentifikasi sikap di mana harga transfer berbasis biaya muncul sebagai alternatif yang unggul. Di dalam jurnal ini juga terdapat kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan jurnal yaitu dalam jurnal ini si penulis menyampaikan pendapatnya bahwa analisis dari penelitiannya menunjukkan bahwa penetapan harga transfer negosiasi seringkali berkinerja lebih baik daripada sistem penetapan harga berbasis biaya. Dalam jurnal ini dijelaskan apa yang menjadi kelebihan dari alternatif penentuan harga transfer, negosiasi, dan harga transfer berbasis biaya. Kelemahan dalam jurnal ini si penulis tidak memaparkan dan menjelaskan suatu kasus dalam hasil penelitian tersebut sebagai salah satu contoh dalam mengembangkan penjelasan dari penetapan harga transfer tersebut. Jurnal ini terlalu banyak memaparkan rumus-rumus dalam penelitian tersebut sehingga pembaca sulit dalam mempertimbangkan rumus apa yang akan digunakan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kami ini dengan pembahasan yang terdapat dalam jurnal-jurnal tersebut yang menjelaskan mengenai harga transfer, yaitu pada umumnya penentuan harga transfer merupakan suatu kebijakan yang sangat menentukan tiap divisi untuk memperoleh laba dan aktivitas-aktivitas kinerja perusahaan secara optimal. Jadi, dalam penentuan harga transfer ada beberapa skema penetapan harga lain yang digunakan dalam transfer alternatif mekanisme penetapan harga yang digunakan dalam praktik, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan dan mengkaji ulang penentuan harga transfer yang dapat mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Saran yang dapat kami ambil yaitu mengacu dari kesimpulan, kami menyampaikan beberapa saran bagi pihak yang berkaitan. Yang pertama yaitu bagi perusahaan harus meminimalkan biaya harga transfer yang dipilih untuk dapatkan laba yang baik bagi perusahaan. Kedua, bagi peneliti selanjutnya, kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian ini agar mencari faktor-faktor yang selain harga transfer untuk memaksimalkan laba perusahaan, dan penelitian ini dapat menjadi referensi selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Jika kami ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, kami meminta maaf. Sekian dari kami, terima kasih.
Thank you.